Sahabat K-Light, penyakit jantung adalah penyakit yang paling banyak merenggut nyawa penderitanya. Dan yang paling ditakuti adalah penyakit arteri koroner, atau juga dikenal sebagai penyakit jantung iskemik. Ketika pembuluh darah seseorang menyempit karena kerusakan, mereka berisiko serius terkena penyakit jantung. Gejalanya meliputi aritmia, nyeri dada, dan gagal jantung. Anda bisa saja berisiko terkena penyakit jantung ini jika Anda memiliki satu atau lebih faktor berikut: tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, merokok, riwayat keluarga dengan penyakit arteri koroner, diabetes, dan kelebihan berat badan. Untungnya, dengan perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan, perawatan medis, dan pendidikan terhadap penyakit jantung, angka kematian akibat penyakit arteri koroner dapat ditekan, meskipun hingga saat ini masih tetap menjadi pembunuh nomor 1. Pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara rutin dan menjaga pola hidup kita dengan bantuan medis yang terpercaya. Percayakan semua keluhan jantung Anda di klinik khusus jantung Bandung Heart Clinic. Bandung Heart Clinic, klinik utama khusus jantung yang memberikan pelayanan kesehatan khususnya bagi Anda yang memerlukan pelayanan penanganan rawat jalan, penyakit jantung, dan pembuluh darah secara terintegrasi dalam satu layanan atau one-stop heart clinic. Keunggulan Bandung Heart Clinic adalah kami memberikan pelayanan kesehatan yang handal dengan dukungan dokter spesialis jantung terpilih, memiliki dokter spesialis yang berpengalaman dalam menangani pasien khusus jantung. Fasilitas yang kami hadirkan untuk Anda yang terbaik dengan dilengkapi alat-alat kesehatan termodern untuk memantau kesehatan jantung Anda. Staf yang profesional serta ramah siap melayani setiap pasien yang datang dengan keluhan sakit jantung. Klinik kami sangat mengutamakan kenyamanan serta dapat dipercaya dan handal dalam menangani pasien. Beralamat di Jalan Buah Batu nomor 211 Bandung. Di sini kami melakukan protokol kesehatan yang ketat dan untuk menghindari penumpukan pasien, pendaftaran dapat dibuat melalui janji terlebih dahulu di nomor telepon 022 730 3611 atau 022 735 13518 extension 13 atau kontak langsung melalui WhatsApp di 0813 12 23 9400 atau Anda dapat memesan melalui aplikasi Bandung Heart Clinic dengan perangkat Android. Download aplikasi BHC di Google Play Store. Cintai jantung Anda sejak dini. .1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, serangan jantung, nyeri dada biasa, dan juga GERD. Ini meski sekilas terasa mirip, sebenarnya terdapat perbedaan. Nah, bagaimana sih kita caranya membedakan serangan jantung, nyeri dada biasa, dan juga GERD? Nah, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber Dr. Isga Ifayani, SPJP dari Bandung Heart Clinic. Nah, Anda juga bisa mengunjungi website Bandung Heart Clinic di www.bandungheartclinic.com dan juga bisa follow Instagramnya @bandungheartclinic. Saya mengucapkan selamat pagi untuk Dr. Isga. Halo. Halo, pagi Mas. Pagi. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Oke, dokter kan sempat kita dengarkan sama-sama ya tentang tentang serangan jantung salah satunya. Ini bisa dijelaskan nggak tentang serangan jantung ini sendiri? Oke, jadi tadi dibilang ya serangan jantung itu adalah pembunuh nomor 1, betul. Jadi serangan jantung itu adalah suatu keadaan gawat darurat yang memerlukan penanganan dengan tepat dan segera. Kenapa dia bisa terjadi? Tadi sudah disebutkan juga bahwa pada keadaan ini, jadi serangan jantung yang kita bicarakan ini kan serangan jantung akut ya, atau sindroma koroner akut tadi. Dia adalah keadaan di mana pembuluh darah koroner yang seharusnya memperdarahi otot-otot jantung itu tersumbat gitu. Jadi pada saat dia tersumbat, aliran darah terhenti sehingga oksigen yang seharusnya dipakai untuk memperdarahi otot itu tidak sampai ke otot sehingga terjadi kekurangan oksigen pada otot yang menyebabkan akhirnya nyeri dada. Dan keadaan ini apabila tidak ditangani segera akan mengancam jiwa tentunya. Itu ya. Jadi salah satu penyebab utamanya tadi yang barusan disebutkan oleh dokter ya? Penyebab utama jantung sendiri. Oke, jadi sebetulnya sih kalau mau dibilang penyebab utama,
yang kita lihat itu faktor resiko kalau untuk serangan Hmm. jantung. Jadi dia tidak serta-merta terjadi sebetulnya. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan yang memungkinkan seseorang ini mengalami serangan jantung atau tidak gitu. Ada beberapa faktor yang harus kita lihat. Kita biasanya bagi dua secara besar, yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi kalau yang tidak bisa dimodifikasi itu seperti usia, karena dia di atas 40 tahun itu resiko penyakit jantungnya akan semakin meningkat. Aduh, Kemudian jenis kelamin, laki-laki itu dia lebih banyak daripada lebih banyak perempuan. ya? Ya. Ya, lalu secara ras misalnya kalau kita secara internasional Afro-Amerika dia lebih banyak biasanya ya. Kemudian yang tidak dapat kita modifikasi itu family history. Misalnya kita punya keluarga tingkat 1, ayah kandung, ibu kandung, adik kakak kandung yang mengalami penyakit jantung koroner pada usia muda. Biasanya kalau wanita itu di bawah 60 tahun, 65 tahun, atau laki-laki di bawah 55 tahun itu sudah mengalami penyakit jantung koroner, kita harus waspada apakah kita juga mungkin mengalami penyakit jantung koroner tersebut. Kemudian yang terpenting sebenarnya ada beberapa faktor yang seharusnya bisa kita cegah atau harusnya bisa kita kontrol seperti tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi gitu ya, atau trigliserid yang tinggi, kemudian penyakit diabetes, kegemukan, obesitas ya, atau kebiasaan merokok, gaya hidup yang sedentary atau tidak aktif gitu, dan stres. Nah, ini adalah faktor-faktor resiko yang dapat kita kelola untuk mencegah terjadinya serangan jantung ini. Oke. Nah, tadi juga sempat saya sebutkan tentang ada serangan jantung, kemudian juga ada nyeri dada biasa, dan ada juga GERD ya. Ini bisa dijelaskan nggak yang membedakan di antara ketiga hal tersebut? Oke. Jadi sebenarnya nyeri dada itu kan penyebabnya banyak sekali ya. Kalau kita Ya. lihat dada itu lapisannya udah dari kulit turun lagi ke otot, dari otot ada ke tulang belulang, baru di dalamnya ada organ-organnya, itu pun ada paru-paru, ada jantung, dan ada saluran cerna juga di situ. Jadi biasanya kita akan membedakan nyeri dada berdasarkan karakteristik nyeri dadanya seperti apa, lokasi nyeri dadanya di sebelah mana gitu ya, biasanya akan kita gali kepada pasien. Lokasi nyeri dadanya seperti apa, di mana, lalu kualitasnya seperti apa. Kualitasnya itu dalam arti rasanya seperti apa, apakah seperti tertusukkah, atau seperti tertekan benda berat, seperti diduduki rasanya ya gitu, atau seperti diremas, atau terasa panas. Nah, seperti itu. Lalu kita akan lihat juga durasi nyeri dadanya. Di bawah 5 menit kah, di atas 20 menit kah, atau berjam-jam seharian nggak hilang-hilang misalnya ya. Lalu kita akan lihat penjalarannya seperti apa. Apakah nyeri dada ini terlokalisir hanya di dada, ataukah ada menjalar ke punggung misalnya, atau ke leher, atau ke lengan. Lalu kita juga akan cari tahu nih nyeri dadanya seperti apa. Apakah dia memberat dengan aktivitas, dan membaik dengan istirahat, atau memberat dengan gerakan, atau dipicu oleh makanan berat, seperti itu. Lalu kita akan cari juga gejala-gejala penyertanya seperti apa. Apakah ada mual, muntah, keringat dingin, berdebar gitu ya, pingsan, atau kembung. Lalu nanti kita berikutnya akan lihat karakteristik pasiennya bagaimana. Apakah dia kira-kira ada faktor risiko untuk ke arah GERD kah, atau kebiasaannya akan mengarah ke arah GERD kah, atau punya faktor risiko untuk penyakit jantung koroner tadi gitu. Kemudian akan ditunjang pemeriksaan penunjang. Nah, kalau untuk nyeri dadanya seperti apa, dia akan nanti berbeda tergantung dengan penyebabnya apa gitu. Jadi bisa panjang nih kalau misalnya dari kulit biasanya kita akan lihat ada lesi di kulit atau enggak ya, misalnya kayak herpes gitu ya, kayak herpes kadang-kadang pasiennya nyeri dada karena memang ada lesi herpesnya di situ. Atau nyeri dadanya misalnya karena otot, biasanya dia akan diperparah oleh gerakan tertentu dan membaik dengan gerakan tertentu gitu. Misalnya kalau saya angkat tangan nih enak gitu. Atau kalau saya angkat tangan justru tambah sakit. Nah, tapi kalau saya posisikan tertentu tuh hilang sakitnya gitu. Nah, itu mungkin kita akan curiga karena otot. Iya. Lalu beda lagi kalau karena GERD. Kalau karena GERD biasanya dia akan dipicu oleh makanan. Jadi sebelumnya dia apakah ada makan berat gitu. Kemudian nyeri dadanya biasanya terasa panas. Kemudian bisa menjalar ke punggung juga. Biasanya disertai ada keluhan-keluhan pencernaan ya, seperti perutnya rasanya begah gitu, lalu kembung ya, seperti itu. Itu juga bisa kita curiga ke arah GERD. Tapi kalau ke arah nyeri dada, biasanya dia akan ada di dada tengah atau di dada sebelah kiri.
eh, yang biasanya tidak dapat ditunjuk dengan jelas oleh pasien, letaknya di sebelah mana, lalu dapat disertai dengan penjalaran. Penjalarannya bisa ke leher, bisa ke rahang bawah, bisa ke bahu, atau ke lengan sebelah kiri. Kemudian biasanya sih tergantung nih, kalau nyeri dada penyakit jantung koroner yang stabil, yang kronis, biasanya dia akan timbul pada saat aktivitas yang membaik dengan istirahat. Tapi kalau untuk serangan jantung akut, biasanya pada saat istirahat dia munculnya. Kemudian kita akan menemukan gejala penyerta seperti ada keringat dingin, mual, muntah, kadang sesak berdebar gitu ya, bahkan sampai ada yang pingsan. Kayak gitu. Oke. Ya, sahabat Kilat, tadi kita sedang membahas perbedaan antara serangan jantung, nyeri dada biasa, dan juga GERD bersama dengan narasumber Dr. Isga Ifayani, SPJP dari Bandung Heart Clinic. Soalnya gini dok, kalau orang awam biasanya begitu ada ngerasa sakit dada, ini paling masuk angin katanya. Iya. Padahal kan mungkin ya, jadi kalau sebagai orang awam nih, begitu untuk mengenali serangan jantung ini sendiri, apakah ini serangan jantung, nyeri dada biasa, dan GERD, kalau misalkan ternyata sewaktu-waktu terjadi pada kita, langkah pertama yang harus dilakukan itu apa, dok? Oke, jadi tadi saya udah jelaskan ya mengenai karakteristik nyeri dada itu tadi ya. Kalau mungkin kita coba ulang lagi, kalau untuk yang GERD tadi itu kan ada reflux asam lambung ke daerah esofagus ya, ke daerah atas saluran cerna atas. Nah jadi dia akan terasa panas biasanya, akan terasa panas, kemudian rasa panas itu bisa menjalar ke punggung juga. Nah, mungkin yang bisa dibedakan adalah dia biasanya berhubungan dengan makanan. Jadi kalau habis makan berat, kemudian nggak berapa lama dada terasa panas gitu ya, dada terasa panas. Kadang-kadang tuh ada disertai gejala misalnya mulutnya jadi lebih terasa asam gitu ya, atau ada kembung, lalu nyerinya diperparah dengan berbaring, nah itu kemungkinan GERD gitu. Tapi kalau misalnya nyeri dadanya di dada tengah atau di sebelah kiri tadi rasanya berat seperti diduduki gitu ya, kalau dari textbook itu seperti diduduki gitu rasanya. Kemudian ada penjalaran tadi yang saya bilang, apakah ke rahang bawah atau ke lengan kiri atau ke leher gitu. Terus ada keringat dingin, mual, muntah gitu ya, berdebar atau ada sesak. Nah itu mungkin kita curiganya apa? Kita saat itu sedang mengalami serangan jantung akut gitu. Kalau untuk penyakit nyeri dada, penyakit jantung koroner yang sifatnya kronis, tadi gejalanya biasanya dirasakan sama nyeri dadanya, tapi munculnya jadi pada saat aktivitas. Dia akan membaik begitu istirahat. Jadi kalau aktivitas kerasa tuh sakit dadanya, perasaan nggak enak tadi ya, nyeri dada dan penjalarannya segala macam itu. Biasanya dia sekitar 5 sampai di bawah 20 menit lah kalau yang kronis itu. Kemudian dia membaik dengan istirahat. Jadi begitu istirahat, oh sakit dadanya hilang ya. Atau misalnya pernah berobat ke dokter, diberi obat penghilang nyeri dada yang di bawah lidah. Nah, begitu minum obat itu kerasa hilang. Nah, itu kita harus curiga apakah kita memang memiliki penyakit jantung koroner tadi ya. Nah, kalau untuk nyeri dada lain di luar itu, ya tadi biasanya dapat ditunjuk dengan jari dengan jelas gitu ya, tempatnya di sini gitu dapat ditunjuk dengan jelas, itu unlikely sebetulnya untuk penyakit jantung koroner ataupun GERD. Atau misalnya ya tadi diperparah oleh gerakan dan relief juga oleh gerakan tertentu gitu. Nah itu mungkin kita lebih curiga ke arah otot. Cuman yang ingin saya garis bawahi adalah itu adalah yang saya ceritakan adalah semua keluhan yang klasik ya. Jadi yang klasik itu seperti itu gitu, serangan jantung yang klasik seperti itu. Tapi ada populasi-populasi tertentu yang memang dia akan mengalami keluhan yang tidak klasik gitu. Jadi pada pasien-pasien dengan usia tua, penderita diabetes mellitus atau wanita, biasanya keluhannya bisa nggak khas gitu. Nah itu yang kita harus waspadai ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak yakin dengan keluhan Anda, ini kayaknya GERD sih gitu, tapi kok nggak enak ya, atau kok ada sesek ya, atau Anda penderita diabetes mellitus, saran saya lebih baik mencari fasilitas kesehatan untuk kita bedakan ya, untuk kita lebih arahkan ke arah mana nyeri dada ini sebenarnya. Oke.
Baik dok, nanti kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita. Nah untuk Anda sahabat kilat yang baru bergabung, kita sedang ada perbincangan menarik ya bersama Dr. Isga Ifayani SPJP dari Bandung Heart Clinic. Kita sedang membahas perbedaan nyeri dada biasa, GERD, dan serangan jantung. Kalau memang misalkan Anda juga ada yang ingin ditanyakan, silahkan via SMS atau WhatsApp 0812 2031 972. Dari Jansur Bandung nomor 12, Anda sedang mendengarkan 107,1 Kilat FM Bandung Swearing Sound. Walaupun lagunya adalah lagu dari Spice Girls Stop, artinya kita tidak akan berhenti sekarang ya untuk membicarakan tentang perbedaan nyeri dada biasa, GERD, dan serangan jantung bersama Dr. Isga Ifayadi SPJP dari Bandung Heart Clinic. Tadi sempat kita bahas beberapa hal, dan sekarang untuk Anda juga yang ingin mengunjungi website Bandung Heart Clinic, silahkan www.bandungheartclinic.com atau juga follow Instagram @bandungheartclinic. Untuk Anda yang mau tanya juga boleh 0812 2031 972 via SMS dan juga WhatsApp. Dokter? Halo dok? Ya, jelas nggak? Jelas sekali. Nah, kalau tadi kan sempat dibahas beberapa kali tentang GERD-nya ini sendiri nih ya. Ini juga kemarin kan sempat jadi apa ya? Ada yang meninggal karena ini karena GERD, Nah, ini sebenarnya yang menyebabkan GERD ini terjadi itu apa sih? Oke, jadi GERD itu secara garis besar itu adalah kalau reflux artinya aliran balik ya. Jadi gini, yang harus kita pahami awalnya ketika kita makan, mulut kan mengunyah ya, kemudian makanan itu akan turun ke esofagus, ditelan turun ke esofagus, pipa yang namanya esofagus ya. Dari esofagus itu dia akan masuk ke lambung. Lambung ini nanti di sana ada asam lambung dan segala rupa ya. Dari esofagus ke lambung itu ada semacam pintu lah barangkali ya kalau mau gampangnya, ada semacam gerbang yang namanya sphincter. Nanti dia akan lewat situ, kemudian masuk ke lambung untuk kemudian dicerna. Oke, jadi ntar di lambung itu akan dapat asam lambung dan segala macam untuk mencerna makanan kita ya. Nah, GERD itu terjadi ketika asam lambung yang seharusnya diam di gaster, diam di lambung, itu dia akan naik ke esofagus. Jadi ada reflux, ada aliran balik ke esofagus tadi. Sementara esofagus kan tidak didesain untuk untuk memiliki suasana yang asam gitu ya. Makanya dia akan terjadi dada yang panas gitu. Salah satunya kalau terjadi GERD. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gitu itu macam-macam. Bisa karena memang dari lambungnya, pengosongan lambungnya yang terlambat, sehingga tekanan di lambungnya tinggi, lama-kelamaan isi dari lambung itu akan naik ke atas ke esofagus tadi ya. Atau tadi pintu yang saya bilang, yang seharusnya dia bisa kontraksi dengan baik sehingga tidak terjadi reflux atau aliran balik, ini dia mengalami relaksasi. Relaksasinya macam-macam, bisa sementara, bisa permanen. Bisa karena memang gangguan anatominya atau memang karena konsumsi kita, misalnya kayak rokok atau kopi gitu ya. Rokok, kopi itu kadang-kadang relaksasi sementara itu si sphincter itu gitu. Dia bisa menyebabkan relaksasi, kemudian terjadilah si aliran balik asam lambung itu ke atas gitu. Itu tadi dua ya, lambungnya yang lambat mengosongkan diri, kemudian ada gangguan dari si sphincternya, dan yang ketiga, ketika asam itu masuk ke esofagus, itu seharusnya ada mekanisme proteksi tersendiri dari si esofagus itu untuk menghilangkan asam itu ya. Salah satunya mungkin banyak yang akan merasa kalau kita lagi kena sakit mah gitu, asam lambungnya naik, biasanya air liur kita akan lebih banyak ya. Air liur itu sifatnya basa, jadi dia akan menetralkan si asam itu. Atau esofagus itu nanti dia akan bergerak, dia punya gerak khusus untuk mengeluarkan si isi esofagus itu ke lambung. Nah, mungkin mekanisme itunya yang gagal gitu. Jadi ada 3 macam, apakah dari lambungnya kah, atau dari pintu atau sphincternya tadi yang saya sebut, atau esofagusnya sendiri gitu. Itu mungkin kalau mau dijelaskan kenapa bisa terjadi GERD gitu, sehingga asam lambung dan isi lambung yang seharusnya diam di lambung bisa naik ke atas sehingga menyebabkan iritasi dan rasa tidak nyaman ya. Karena esofagus itu kan sebenarnya dia kan mungkin semuanya tahu ya kalau lambung itu di ulu hati ya. Kemudian dari mulut. Nah, dari mulut sampai ulu hati itu ada saluran yang menghubungkan yang namanya esofagus. Jadi ketika asam lambung atau isi lambungnya itu naik ke atas dengan sifatnya yang asam, dia akan membuat
iritasi dan rasa tidak nyaman di dada gitu karena memang melewati area itu gitu. Oke. Nah ini kalau kaitannya sendiri dengan GERD dengan serangan jantung ini sendiri gimana nih dok kaitannya? Sebenarnya mungkin ada beberapa yang harus dipahami bahwa GERD itu sesuatu yang berbeda dengan serangan jantung gitu. Tapi ya GERD itu betul-betul permasalahannya di saluran cerna, sedangkan untuk serangan jantung kan tadi kita sudah bahas di pembuluh darah jantungnya. Nah mungkin yang jadi permasalahan atau sering mispersepsi adalah dia ini keluhannya yang sering overlapping tadi ya yang saya bilang. Jadi kalau memang kita mau bilang gejala klasik, tadi ya jelas sekali gitu. Memang bukan jelas sekali ya, tetap ada perbedaan lah antara si nyeri dada lambung dan nyeri dada karena serangan jantung. Tapi ketika nyeri itu terjadi secara tidak klasik gitu, jadi mungkin ada beberapa orang yang bilangnya ini tuh tadinya hanya GERD aja tapi terus jadi serangan jantung. Padahal memang sebenarnya mungkin dari awal itu serangan jantung tapi dengan gejala yang tidak khas tadi gitu, atau misalkan ya kurang dimengerti gitu gejalanya ya, pokoknya dada nggak nyaman, nggak enak, kayaknya sih GERD nih gitu, ternyata serangan jantung gitu. Itu padahal itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi nggak bisa orang GERD jadi serangan jantung karena GERD-nya, itu nggak bisa. Tapi ya itu adalah dua hal yang harus dibedakan gitu. Betul. Nah ini kalau penanganan pertama nih yang harus dilakukan pada saat terkena GERD ini apa nih dok? Kalau untuk GERD sih biasanya beberapa obat-obat over the counter ya, obat-obatan lambung yang kita bisa beli di apotek itu bisa membantu sebetulnya ya, kayak semacam yang isinya antasida gitu, itu bisa membantu. Tapi jadi itu hanya untuk mengobati keluhannya gitu. Kemudian nanti yang akan lebih penting adalah bagaimana cara kita untuk menghindari supaya itu tidak terjadi lagi. Dan apabila gejalanya dirasakan berat gitu ya, nyeri panasnya sering terjadi gitu, itu memang baiknya konsul ke dokter spesialis penyakit dalam. Oke. Dan apakah memang si GERD ini bisa memacu kematian mendadak juga dok? Enggak. Itu jadi itu dia bilang GERD itu adalah penyakit akibat penyakit yang terjadi di saluran cerna. Sedangkan kematian jantung mendadak, serangan jantung akut itu adalah sesuatu yang terjadi pada domainnya jantung. Jadi itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Cuman ya itulah tadi lah, karena ada overlapping aja barangkali. Jadi orang suka kebalik-balik, nyangkanya GERD, taunya sakit dada karena serangan, tiba-tiba serangan lah. Jadi dibilangnya ini awalnya lambung gitu. Padahal memang mungkin dari awal itu jantung gitu ya masalahnya. Ya. Nah dok, sebenarnya sosialisasi untuk sahabat K-Lite nih ya, dan juga masyarakat, sebenarnya kapan sih kita ini harus mulai memeriksakan jantung kita? Apakah setelah terasa ada gangguan, oh ya yuk periksain, atau memang pada saat sehat pun juga kita periksain aja gitu dok? Oke. Tadi kan sebelumnya sudah disebutkan bahwa untuk penyakit jantung ini ada ya modifiable risk factor, non-modifiable risk factor ya. Yang non-modifiable itu kan salah satunya usia. Jadi ketika di atas 40 tahun itu resikonya terkena serangan jantung memang meningkat meskipun pada usia masih 40 tahunan gitu presentasinya masih kecil ya. Tapi tidak ada salahnya ketika kita memiliki faktor resiko yang non-modifiable ya, terutama misalkan kan orang rasanya saya nggak ada darah tinggi kok, nggak ada kencing manis dan segala macam, tapi ketika usia kita sudah lebih dari 40 tahun, kemudian kita memiliki faktor resiko keluarga yang memiliki penyakit jantung koroner ya, seperti yang saya bilang tadi, keluarga kandung dengan usia wanita di bawah 65 tahun dan laki-laki di bawah 55 tahun yang memiliki penyakit jantung koroner, itu nggak ada salahnya kita screening ya. Screeningnya sih biasanya ya tensi, kita harus tahu tensi kita seperti apa gitu, rajin-rajin cek tensi. Kemudian setelah usia itu tidak ada salahnya kita mulai rutin periksa kolesterol ya, gula darah misalnya gitu. Lalu profil lipidnya ya, kolesterolnya seperti apa. Nah kemudian nanti akan dilihat perlu follow up untuk berapa lama lagi pemeriksaan itu harus dilakukan secara berkala kah? Atau bisa lebih longgar berapa waktu sekali gitu, tergantung nanti hasilnya seperti apa gitu. Apalagi sempat kaget barusan dokter bilang berapa lama lagi sisa umurnya. Oh bukan. Saya itu seperti itu dok. Nggak, soalnya gini dok, tadi kan dokter sempat mention tentang riwayat keluarga juga ya.
Jadi saya jadi mendadak punya keinginan untuk memeriksakan diri karena selain faktor usia juga, karena kakak saya almarhum pun juga punya penyakit yang sama ya, jantung koroner juga, dan meninggal tahun lalu di usia berapa ya, sekitar 52 kalau nggak salah, usia 52. Ya, berarti memang ya ada family history ya berarti ya. History ya, berarti memang ya harus diperiksakan ya dok ya. Betul. Oke. Nanti kita akan bacakan beberapa WhatsApp yang masuk nih dok. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang satu ini, dan untuk Anda yang masih mau tanya-tanya boleh banget. Silahkan SMS atau WhatsApp 0812-2031-972 masih bersama Dokter Isga Ifayani SPJP dari Bandung Heart Clinic. Jangan kau hentikan mengingat depan hati kita telah menyatu. 107,1 KLR FM Bandung Inspiring Sound pastinya tidak akan berhenti dulu sekarang ya, karena masih ada beberapa WhatsApp yang akan kita bacakan. Masih bersama Dokter Isga Ifayani, SPJP dari Bandung Heart Clinic, dan yang kita bahas adalah perbedaan nyeri dada biasa, GERD, dan juga serangan jantung. Halo dok. Ya. Ya, kita bacakan WhatsApp ya, ada dari Gary. Katanya gini, usianya 45 tahun, pekerjaan ASN, saya perokok berat. Tapi perasaan sehat-sehat aja dok. Alah, itu kan perasaan aja ya. Tapi kadang takut juga terkena sakit jantung. Nah, gejalanya seperti apa? Adakah makanan, apa nih maksudnya? Adakah makanan titik-titik jantung, dan kalau ke rumah sakit jantung apakah bisa diperiksa tanpa ada gejala apapun katanya? Berapa sih biayanya gitu dok? Oke. Tadi perokok ya, usia udah 45 tahun perokok, nggak ada gejala apa-apa. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena rokok itu memang dia salah satu faktor resiko terjadinya serangan jantung ya. Kenapa dia menyebabkan si bahan-bahan isi rokok itu dia menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Ketika pembuluh darahnya rusak, kemudian kayak sel-sel lemak ya namanya LDL itu dia akan lebih akan bisa masuk ke lapisan pembuluh darah, kemudian akhirnya akan menyebabkan mungkin awalnya mungkin bukan sumbatan langsung, bisa jadi penyempitan dulu lah, dia bikin penyempitan dulu, kemudian ketika ada pencetusnya nanti muncullah si sumbatan itu. Jadi meskipun tidak bergejala ya harus hati-hati ya gitu, apalagi berarti faktor resikonya udah ada 2 nih, umur dan merokok gitu. Gejalanya seperti apa? Tadi yang saya bilang ya, biasanya sih ketika si penyempitan itu sudah bermakna, dia sudah cukup bermakna untuk mengganggu aliran darah. Bisa kita bayangkan tuh kalau selangnya di dalamnya nggak ada keraknya, aman, lancar gitu ya. Itu biasanya kan alirannya akan baik. Tapi ketika selang itu punya kerak gitu, ibaratnya pembuluh darah itu seperti selang ya. Selang itu punya kerak, tentu kan diameter tempat air mengalir itu kan semakin sedikit ya. Gitu. Pada saat pada saat kita tidak beraktivitas berat, mungkin aliran yang sedikit itu akan cukup untuk memperdarahi otot-otot jantung, sehingga tidak akan timbul keluhan apa-apa. Tapi ketika kita beraktivitas lebih berat lagi, misalnya olahraga berat ya, atau jalan menanjak gitu ya, misalnya aktivitas berat lah, yang lebih berat dari kegiatan kita sehari-hari, tentu kan itu otot jantung akan bekerja lebih berat dan akan membutuhkan makanan lebih banyak ya, istilahnya gitu. Akan membutuhkan oksigen lebih banyak untuk dia bekerja baik sehingga dapat menyuplai darah ke seluruh tubuh. Nah, pada saat itu barulah akan terasa ternyata suplai segini nih kurang nih gitu, kalau memang ada sumbatan. Jadi apabila ada keluhan, ada penyakit jantung koroner yang stabil dan kronis, biasanya keluhannya seperti itu. Pada saat aktivitas berat, dia akan terasa nyeri, gitu. Nyerinya tadi seperti tadi ya, di dada tengah gitu, yang terasa 5-20 menit lah. Kemudian, dan dia akan membaik dengan istirahat. Jadi pada saat istirahat, ketika kebutuhan jantung tidak terlalu tinggi, ya suplai darahnya cukup-cukup aja, meskipun dalam keadaan ada sumbatan, seperti itu. Jadi keluhannya nyeri dada yang diaktifasi oleh
aktivitas yang ini munculkan oleh aktivitas dan membaik dengan istirahat. Nah, lalu untuk screening untuk screening biasanya pada usia 40 tahun tadi kita tanpa keluhan kita memang akan melihat pertama faktor resikonya dulu tadi ya. Jadi kita akan lihat kita akan screening dulu faktor resikonya seperti apa, tensinya bagaimana, atau dari datang nih yang gampang ya, usia udah kita screening, berat badan kita screening, kemudian tensinya bagaimana, untuk kalau mau general check up lengkap, biasanya kita akan periksakan profil lipidnya seperti apa, gula darahnya seperti apa, kemudian berikutnya bisa kita periksakan EKG biasanya gitu. Nanti apalagi kalau ada keluhan, tentu EKG itu adalah atau pemeriksaan listrik jantung itu adalah sesuatu yang harus dilakukan ya. Gitu. Oke, itu untuk sahabat Gary, ini karena faktor usia juga, dan juga ternyata ya karena perokok ya, berarti walaupun tidak ada gejala tetap harus diperiksakan. Kalau soal biaya nanti bisa langsung tanyakan saya ke ke Bandung Heart Clinic di Buah Batu nomor 211. Kemudian ada dari ini ujungnya 214. Mau bertanya nih, gimana caranya supaya penyakit jantung tidak kambuh? Silakan dok. Berarti sudah terkena kan ya, sudah terkena penyakit jantung. Kalau kambuh berarti udah kena penyakit jantung kan ya. Gitu. Jadi gini, penyakit jantung itu adalah sesuatu yang progresif apabila tidak diobati. Dalam penyakit jantung, seperti halnya juga hipertensi, kencing manis, itu tidak ada yang namanya sembuh. Jadi yang ada adalah terkontrol gitu. Kita harus mengontrol hal-hal yang dapat memperparah keadaan pasien dengan berbagai hal ya. Pertama tentu kontrol rutin. Jadi ketika kontrol rutin kita akan bantu pasien untuk melihatkannya, setidaknya pasti tensinya kita akan lihat. Kemudian secara berkala kita akan periksa parameter-parameter labnya. Kemudian kita akan memberikan obat-obatan yang membantu agar tidak terjadi kondisi yang lebih buruk lagi gitu. Misalnya memang sudah didiagnosis sebagai penyakit jantung koroner kronis gitu ya. Kita akan memberi pengencer darah seperti itu. Kemudian biasanya kita akan memberikan obat-obatan yang dapat memperkuat si sumbatan itu ya, si plak itu agar tidak lepas, karena kalau lepas dia bisa jadi serangan jantung akut gitu. Jadi gimana caranya supaya tidak kambuh? Untuk pasien-pasien yang memang sudah didiagnosis memiliki penyakit jantung koroner ya, dalam hal ini ya harus tetap melakukan kontrol rutin, rajin minum obat, kemudian yang paling penting lagi adalah gaya hidup. Mungkin dari tadi saya belum sebut ya, gaya hidup. Jadi faktor resiko yang lain kan tadi bisa kita cek ya, kolesterol, gula darah, dan semua itu kan atau obesitas itu kan bisa kita cek pada saat kontrol. Tapi semua itu akan terjadi akibat dari pola hidup kita sendiri. Nah, jadi upayakan olahraga yang rutin ya, seminggu 3-5 kali gitu. Sekalinya olahraga sekitar setengah jam, olahraganya cukup yang sedang sampai ringan gitu ya. Itu olahraga rutin, kemudian pola makan itu sangat penting buat pasien-pasien darah tinggi, misalnya penyakit jantung dengan darah tinggi. Konsumsi garam itu harus dibatasi. Kemudian usahakan gizi seimbang dengan lebih banyak serat. Biasanya kita akan sarankan itu lebih banyak seratnya, buah, sayur itu lebih banyak. Kurangi lemak. Ya, lemak itu sumbernya ya bisa dari yang goreng-gorengan atau misalkan lemak-lemak dari daging. Jadi kalau bisa dagingnya daging tanpa lemak. Kalau mau makan ayam ya tanpa kulit gitu. Itu biasanya kita itu yang sehari-hari harus pasien lakukan selain kontrol tentunya. Betul ya. Makan yang bergizi, olahraga cukup, istirahat juga cukup ya dok ya. Betul. Dan betul. Ini ada juga dari Anti, dok memang ada ya rumah sakit khusus jantung di Bandung. Bisa pakai BPJS kah? Dan kalau jantung diring itu buat orang tua aman nggak sih? Itu. Silakan dok. Okay. Ya, jadi Bandung Heart Clinic ini memang salah satu rumah saat ini sih yang khusus jantung saya rasa klinik baru BHC ya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan di WhatsApp barangkali ya, atau telepon langsung ke call center BHC-nya. Lalu untuk ring ini, jadi sebenarnya pemasangan ring atau stand ini adalah tindakan yang kita lakukan untuk mengatasi
penyakit jantung koroner, baik akut maupun yang kronis, yang ditujukan untuk memperbaiki aliran tadi ya. Jadi sumbatannya kita hilangkan dengan pemasangan ring. Gitu. Aman atau tidak? Sebetulnya ini adalah tindakan yang sudah umum dilakukan di bidang kardiovaskular. Jadi ini sudah umum dilakukan. Tindakannya juga ya memang invasif, tapi dia tidak. Pasien itu suka banyaknya nanya gini, dibelah nggak dadanya gitu. Nah itu tuh nggak seperti itu. Jadi bukan operasi besar. Ini tindakan perkutaneusi. Jadi kita masukkan alatnya melalui pembuluh darah, pasien biasanya masih sadar. Kemudian untuk masalah keamanannya seperti apa, ya memang tingkat keberhasilannya cukup baik dengan rate komplikasi saat tindakan yang rendah. Tapi memang biasanya kita akan melihat kondisi pasien tentunya ya. Apabila gula darahnya tinggi atau ada gangguan elektrolit, biasanya kita perbaiki dulu. Kemudian jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi ya kondisi pasien pada saat masuk, misalnya apakah tanda-tanda vitalnya stabil, yang seperti itu adalah hal-hal yang akan diperhatikan oleh operator sebelum melakukan pemasangan stent. Dan yang penting, apabila sudah dilakukan pemasangan stent, itu bukan berarti pengobatan berhenti sampai di sana, karena stent itu bisa menyumbat lagi. Jadi tetap dia memperbaiki kondisi pada saat itu dengan menghilangkan sumbatan, tapi untuk jangka panjangnya tetap obat-obatan harus diminum untuk mencegah penyumbatan kembali. Barangkali begitu ya. Oke. Kemudian ini WhatsApp terakhir dari email. Selamat pagi dok. Mau tanya nih, kenapa laki-laki paling banyak terkena serangan jantung dibandingkan dengan wanita? Kemudian, apakah rutin berolahraga dapat mengurangi risiko penyakit jantung? Kemudian ini pertanyaan selanjutnya nih, mungkin saya yang akan jawab ya, bahwa Bandung Heart Clinic ada di daerah mana? Ada di daerah Buah Batu nomor 211. Bukanya setiap hari apa aja? Mendingan langsung aja di follow Instagramnya ya, @bandungheartclinic atau www.bandungheartclinic.com. Nah sekarang berarti giliran dokter buat tanya, kenapa laki-laki banyak terkena serangan jantung? Jadi terberkahilah perempuan ya, karena kita punya estrogen gitu. Jadi biasanya estrogen itu dia memiliki banyak fungsi ya gitu. Salah satunya dia adalah intinya dia akan memberikan efek perlindungan terhadap jantung dan pembuluh darah kita gitu. Makanya kenapa tadi kalau disebut lihat faktor resiko yang family history ya, wanita dia lebih tua cut off-nya, lebih dari 65 tahun. Kurang dari 65 tahun, sementara kalau laki-laki di bawah 55 tahun. Nah, itu alasannya, karena kita punya estrogen gitu. Hormon inilah yang memberikan perlindungan kepada kita. Dan oleh karena itu, untuk wanita yang sudah menopause, kita harus lebih berhati-hati lagi. Karena berarti resiko kita untuk terkena serangan jantung itu menjadi lebih tinggi. Karena gitu ya. Kurang ya, ya. Oke. Lalu bagaimana dengan olahraga rutin? Olahraga rutin itu banyak sekali manfaatnya. Pertama, di luar untuk kesehatan jantung itu udah banyak banget lah ya. Kita bisa tahu lah dia bikin kita lebih happy, biasanya mood lebih baik gitu ya. Nah, untuk kesehatan jantungnya, biasanya dia akan kita akan tentang faktor resikonya berarti. Jadi ketika kita rajin berolahraga, dia akan membantu mengontrol tekanan darah, membantu mengontrol kestabilan gula darah, kemudian mengurangi berat badan ya, di mana obesitas kan sebetulnya adalah salah satu faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner gitu. Ketika kita berolahraga dengan rutin, pembuluh darah itu akan melebar gitu. Jadi dia alirannya akan semakin baik. Ya di koroner juga berlaku hal yang sama gitu. Jadi kenapa olahraga sangat kita tekankan? Karena dia manfaatnya banyak, baik untuk keseharian kita, baik untuk pengendalian faktor-faktor resiko tadi gitu. Iya, iya. Dan jenis olahraganya disesuaikan dengan umur juga ya dok ya? Betul, iya. Oke. Oke dok, ini terakhir untuk sahabat K-Lite ada pesan yang ingin disampaikan? Oke, jadi untuk semua sahabat K-Lite masih dalam rangka pandemi juga nih ya sebenarnya kan, karena kita mungkin lebih banyak diem di rumah jadinya, lebih banyak berkurang aktivitasnya. Meskipun begitu tetap pertahankan pola hidup yang sehat, tetap aktif, olahraga yang rutin, kemudian diet dengan gizi yang seimbang,
apabila memiliki faktor resiko, kontrol tekanan darahnya, gula darahnya, kemudian berat badannya, patuhi protokol kesehatan tentu, tetap social distancing, pakai masker, rajin cuci tangan, dan apabila ada keluhan yang mengarah atau menimbulkan kecurigaan keserangan jantung, jangan ragu untuk berobat ya. Tetap dengan tentunya memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Ya, karena banyak orang yang justru takut diperiksa karena takut ketahuan, Dok ya. Iya. Bisa jadi. Seperti itu, Dok. Oke, Dok, terima kasih untuk terima kasih banyak. Barusan sahabat Kilat kita habis bincang-bincang dengan Dr. Isga Ifayani SPJP dari Bandung Heart Clinic, dan yang kita bahas tadi adalah perbedaan nyeri dada biasa, GERD, dan juga serangan jantung. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Dr. Isga. Sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak. Dan Anda sahabat Kilat jangan kemana-mana, karena saya masih akan tetap menemani Anda sampai dengan jam 9 pagi nanti.